Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, sahabat semuanya, kita akan menyimak, ini adalah podcastnya Bang Heri Pras ya. Dengan menyimak ini nanti saya akan bongkar, saya akan ungkapkan sebuah opini, sebuah logika yang sangat mencengangkan. Tapi kalau ini benar-benar fakta realita yang disampaikan, maka itu menjadi realita pula yang sangat mencengangkan, yaitu apa? Penggunaan nama nabi, penggunaan agama itu ternyata bisa untuk meraup harta, tahta, wanita ya. Bahkan ini dengan cara yang sangat mencengangkan. Untuk meraih harta hanya dengan menyebut nama Nabi, keagungan Nabi, itu bisa untuk mengeruk seberapapun yang diminta. Dengan mencatut nama Nabi, ya, bisa untuk meraih tahta setinggi apapun. Bahkan kalau biasanya hanya cium tangan, ini cium kaki pun bisa. Dengan mencatut nama Nabi itu pun bisa dijadikan meraih wanita. Bahkan itu namanya prostitusi. Lebih mengerikannya lagi, melakukan prostitusi tapi dengan merasa penuh kemuliaan. Wah, ini mengerikannya. Oke, kita simak dulu sebelum kita sampai kupas ke sana, teman-teman. Konsekuensi logisnya luar biasa. Ya. Ini saya ambil contoh ya. Ini bukan penelitian filologi, ini penelitian sosiologi. Saya ambil contoh kasus di Madura saja. Bagaimana itu? Ini kalau saya boleh bercerita ya, ini karena dari informasi A1 ini. A1. Di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh mana orangnya, saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Siap. Nah, Tafadhol. Di Madura itu sudah biasa. Maksudnya biasa? Biasa dalam hal apa ini? Begini, Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok itu kan. Iya. Ya, Ya, saya saya kira Madura ini. Mas Pras kan orang Madura. Doktrinnya Itu harga diri kan? Harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik nyawa putih tulang, ya kan? Bener. Artinya rela mati dengan carok itu. Tapi karena ada seseorang misalnya Bener. mengaku Habib, dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri nih. Kemudian si Habib ini misalnya meminta istrinya. Istri itu orang dalam diminta. arti diminta, ingin dinikahi. Maka sang suami ini Ya, mau bisa. menceraikannya dulu. Setelah itu menikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Saking kuatnya doktrin ya Ustaz. Dan kalau misalnya itu terjadi, tidak ada beban itu mau carok atau tidak, nggak ada beban. Gak ada beban. Karena apa? Mengaitkan dengan Nabi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih membuat kita miris hati, betul. ternyata perempuan-perempuan yang diminta itu cantik-cantik. Iya, kalau gak cantik gak mau mereka. Itu problemnya. Iya. Jadi masalahnya ini masalah sosial juga. Bukan cuma masalah Bukan agama. soal masalah agama saja. Ini sudah masuk Masalah sosial. persoalan sosial. Saya kira kalau saya bicara seperti ini, banyak orang yang mengaminkannya. Karena kalau mereka melihat fakta, memang begitu. Ya Allah. Jadi jangan kita alergi dengan fenomena sosial yang di kalangan Madura itu. Memang ada. Seperti Memang itu. ada, ya? Ada. Luar biasa, luar biasa. Ini bukan saya yang mengatakan, Mas Pras ya. Iya. Saya dari A1, kiai yang ada di Madura juga. Jadi Ustadz Ali sudah memiliki data ini itu valid. Mau apa? Ya, mau apa? Jadi yang dijadikan acuan itu syafaat. Ya.
Syafaat. Jadi suaminya, yang mantan suaminya itu akan dapat syafaat dari Nabi. Bahkan bukan cuma hal itu, Ustaz. Orang yang sudah mati dalam kondisi fasik, bisa mereka tanggung masuk surga. Wah, Gak perlu dijawab ya, deh. ya. Saya menyaksikan itu. Menyaksikan kan? Ya, ya. Sampai di titik itu kita didoktrin. Padahal itu menyalahi Al-Quran, menyalahi As-Sunnah. Melangkahi Nabi kalau perlu. Nah itulah yang membuat saya kadang-kadang merasa prihatin. Kalau ini tidak ada yang bersuara, lalu siapa lagi? Iya. Jadi di sini kita ini ya teman-teman, terkhusus Profesor Manahim Ali, di sini beliau sebagai seorang yang memiliki data, ya, memiliki kemampuan untuk membedah sesuatu dengan secara ilmiah. Ini pasti tidak boleh dipatahkan hanya dengan sekedar opini ya. Oh, tidak boleh. Harus dengan data Harus juga. dengan data. Harus dengan data. Kalau kalian merasa sayang, nih pertama sayang kan Ustadz ya. Sayang kepada habaib yang kalian anggap itu sebagai orang yang luar biasa lah keilmuannya. Tapi kalau berbicara nasab, tunggu. Butuh data untuk menjelaskan hal itu. Terus yang kedua, kalau merasa peduli terhadap Islam, lakukan sesuatu agar hal ini tuh bisa bebas dari tanah kita, dari negeri kita. Yaitu apa? Doktrin-doktrin semacam tadi. Bagaimana kita sebagai umat muslim menyadarkan umat dari lelapnya mereka tidur oleh doktrin tadi. Habib, saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Sekarang begini Pak, kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai duriahnya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan duriahnya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, kita salahnya di mana? Kita ruginya di mana? Enggak rugi Pak. Yang rugi siapa? Yang bohong, yang ngaku-ngaku. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib itu, kita hajar mereka, ternyata besok di akhirat diputuskan bahwa mereka adalah duriahnya Kanjeng Nabi. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di akhirat Pak, ditaruh di mana muka kita Pak? Miftah, kamu dulu zalim sama keturunan saya, kok sekarang kamu minta syafaat kepada saya Miftah? Sorry ye, modar saya Pak gitu loh. Nah kaum muslimin, Oke teman-teman, kita pandang dari segala sisi, bahkan sisi-sisi lain yang out of the box. Yang pertama, ini berarti nama Nabi kita itu memang benar-benar manusia agung. Nabi kita memang manusia yang diutus oleh Allah langsung spesial, memang sangat agung. Dengan keagungannya ini, kalau dicatut, maka ini akan menghasilkan luar biasa juga. Memang idealnya adalah untuk menyampaikan nilai-nilai keagungan kebenaran dari Allah kepada kita semua, kepada umatnya. Jadi keagungannya itu adalah untuk mentransfer, menyampaikan kebenaran. Tapi kalau ini dicatut untuk menyampaikan sebaliknya, hasilnya pun juga amazing, karena memang manusia agung. Manusia agung dipakai untuk apa-apa, hasilnya tetap amazing. Dipakai untuk meraih harta, air putih, langsung ditiup. Ini aku zuriyah Nabi, tiup pakai nama Nabi Muhammad, beres, tarik uang puluhan juta, ratusan juta, langsung jalan, ya, langsung bayar, hanya air sebotol. Kemudian untuk tahta, begitu aku ini keturunan Nabi, sebut nama Nabi Muhammad, wah sudah langsung bisa meraih tahta setinggi-tingginya. Nggak cuma cium tangan, kaki aja cium, cuci kaki, diminum airnya pun bisa, ya. Kemudian untuk wanita seperti tadi, bahkan itu adalah prostitusi yang orang melakukannya. Kalau prostitusi umum harus bayar, negosiasi mahal, dengan mencatut nama Nabi, kasih cuma-cuma, bahkan merasa mulia, nanti akan dapat keturunan yang akan saling memberi syafaat. Itulah mengerikannya. Jadi kalau digunakan dengan kecerdasan yang negatif, itu namanya licik, ya. Dengan sedikit kelicikan, ya bukan sedikit ya, dengan kelicikan menghasilkan hasil yang amazing, ya. Jadi memang ini artinya apa? Memang Nabi itu amazing, agung. Dipakai, dicatut namanya untuk apa-apa, hasilnya amazing, menunjukkan keagungan Nabi Muhammad. Memang sangat luar biasa di sini. Jadi kalau saya nggak fokus pada orang yang mencatut ini, wah hebat amat yang mencatut. Bukan, yang mencatut itu orang yang menggunakan kepintarannya secara negatif, berarti licik,
dengan kelicikannya dia bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya, untung di dunia tentunya, baik untung harta, untung tahta, untung wanita, itu di dunia sangat mudah dengan mencatut nama Nabi. Maka mulai sekarang dan seterusnya kita harus semakin cerdas. Ya kalau mau mencatut nama Nabi itu ya untuk kebenaran nilai-nilai kebenaran agama. Memang Nabi itu digunakan untuk menyampaikan agama Islam. Allah memberikan mandat perintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi keagungannya itu untuk menyampaikan kebenaran. Ya, tapi ternyata memang itu juga dengan kelicikan bisa dimanfaatkan seperti yang disampaikan tadi di podcastnya Mas Heri Pras ini. Oke teman-teman, semoga kita semakin cerdas, semakin berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini dan menerima informasi, menerima ajaran-ajaran, dan kita semoga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang benar dan menjalankan agama ini pun dengan benar. Oke, itu terus Joyo Santri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.